mahasiswi PGSD Ibu Siliwangi. Kedatangan saya ke sini ingin meminta izin Ibu untuk saya wawancarai. Apakah Ibu setuju saya wawancarai? Iya. Mohon maaf Bu, namanya siapa? Bu Imas Nur Hayati. Ibu ngajar kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Berapa jam Ibu mengajar? 34 sama wali kelas sama wali kelas. Sudah berapa tahun Ibu mengajar di MI Cikupa ini? Udah lama, sudah 25 tahun. Cukup lama ya Bu. Lanjut saja ke pertanyaannya Bu. Iya. Strategi apa yang digunakan oleh Ibu selama pandemi? Strategi selama pandemi, cara mengajar ke siswa secara daring yaitu dengan cara dikasih materi dulu selama 30 menit. Ya, supaya anak itu ya lewat WA. Apa metode pembelajaran yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran secara daring? Metodenya secara project based learning atau daring learning. Apakah banyak hambatan dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara online selama pandemi? Hambatannya ya sinyal, terus materi tidak tersampaikan secara maksimal. Mungkin anak-anak itu kuota kurang memadai, jadi aplikasi tidak bisa terdownload gitunya seperti Google Classroom gitu. Media pembelajaran apa saja yang Ibu gunakan ketika memberikan pembelajaran? Yang digunakan oleh Ibu medianya lewat WhatsApp aja. WhatsApp atau dikasih video pembelajaran. Video pembelajaran. Jika ada siswa yang kurang aktif selama pembelajaran di masa pandemi ini, bagaimana cara Ibu memberikan nilai kepada siswa tersebut? Yang kurang aktif seperti di WA kurang aktif, tapi itu dilihat dari hasil tugasnya, secara pengumpulan tugasnya, kemudian kehadiran Pemahaman anaknya. Ya. Apa yang dirasakan Ibu ketika pembelajaran daring seperti ini? Yang dirasakan ya kurang tercapai, tujuan pembelajaran kurang tercapai secara maksimal, kemudian agak monoton gitu. Metode pembelajaran tidak bisa tersampaikan secara ya detail secara maksimal. Sedikit saran dari saya ya Bu. Ya. Ibu bisa memberikan video pembelajaran dengan menggunakan animasi-animasi yang menarik ya Bu, supaya anak itu lebih termotivasi terus ingin belajar Bu. Terus Ibu bisa menggunakan kuis ya. Jadi melalui di Google gitu ya Bu, adakan ya buat mengecek pemahaman anak. Dan juga Ibu bisa menggunakan metode pembelajaran picture and picture. PBL juga bisa ya Bu. Kalau melalui gambar kita bisa bikin dari PPT. Ya. Ibu juga suka ngasih gambar-gambar gitu, oleh anak diamati, diteliti, kemudian diceritakan gambar tersebut atau ditulis gitu hasil yang disimpulkan. Jadi lebih tepatnya menggunakan metode pembelajaran problem based learning ya Bu. Jadi anak-anak itu mencari permasalahan, terus dia mencari solusinya sendiri. Udah segitu ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggunya Ibu ya Bu. Terima kasih.
Selamat siang, Bu. Siang. Perkenalkan, nama saya Nuri Cahyati, mahasiswi dari PGSD IKIP Siliwangi. Kedatangan saya ke sini, saya ingin mewawancarai Ibu tentang pembelajaran di masa pandemi. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Boleh, mangga. Pertama-tama, mohon maaf Bu, namanya siapa? Saya sama Ibu Nisaris Diani. Langsung aja ya Bu ke pertanyaannya. Strategi apa yang digunakan oleh Ibu selama pandemi? Selama pandemi, strategi pembelajaran dilakukan secara daring, namun dalam pelaksanaannya selalu melakukan Zoom meeting juga sama anak-anak. Apa metode pembelajaran yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran secara daring? Secara daring, metode yang dapat digunakan itu yang pertama blended learning tadi, jadi ada pembelajaran secara tatap muka virtual yaitu dengan menggunakan Zoom meeting. Selain itu juga melakukan metode project based learning, jadi anak-anak yang rumahnya dekatan sama teman-teman yang lain itu bisa bekerja kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Apakah banyak hambatan dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara online? Banyak, terutama di daerah kami kan tidak sedikit ya anak yang tidak memiliki HP gitu. Banyak sekali anak yang tidak memiliki HP ataupun ada HP-nya itu dibawa ke orang tuanya atau kehabisan kuota. Jadi hambatannya itu pembelajarannya jadi kurang maksimal. Selain itu juga dari pengumpulan tugas, banyaknya siswa yang terlambat atau bahkan abai tidak mengerjakan tugasnya gitu. Media pembelajaran apa saja yang selalu Ibu gunakan ketika memberikan pembelajaran? Media yang digunakan mungkin itu bikin PPT, itu PPT nantinya saya bikin rekaman terus dibikin video pembelajaran gitu. Sisanya sih paling karena kalau untuk mendownload video itu terlalu panjang dan membutuhkan kuota yang banyak, biasanya itu hanya penjelasan di dalam grup WA kurang dari 3 menit lah gitu. Jika ada siswa yang kurang aktif selama pembelajaran di masa pandemi ini, bagaimana cara Ibu memberikan nilai kepada siswa tersebut? Jika yang kurang aktif, mungkin yang pertama dilakukan adalah menanyakan kabar pada teman yang dekat dengan rumahnya. Kemudian jika masih tidak ada respon, selanjutnya adalah home visit. Jadi kendalanya apa dulu nih, kita cari kenapa dia jarang mengumpulkan tugas. Jika kendalanya adalah di alat komunikasi, mungkin itu tugas selanjutnya saya yang memberikan tugas. Jadi datang ke rumah siswanya, saya bekali tugasnya, kemudian untuk 1 minggu misalkan saya berikan tugas dalam bentuk LKS. Setelah itu minggu selanjutnya saya jemput LKS tersebut yang sudah diisi oleh peserta didik, jadi tetap bisa mengumpulkan tugas meskipun terlambat gitu. Jadi Ibu akan langsung ke rumahnya Iya, untuk turun tangan. Apa saja yang dirasakan Ibu ketika pembelajaran daring seperti ini? Pembelajaran daring yang pertama bosan karena mungkin waktunya tidak terbatas, karena kalau yang biasa sekolah kan masuk jam 7, jam 12 udah pulang. Kalau daring itu kadang anak-anak ada yang mengumpulkannya sore atau malam karena HP-nya dibawa orang tuanya bekerja, jadi mereka baru bisa mengerjakannya sore atau malam. Jadi saya untuk memeriksanya bisa dilakukan jadinya di waktu sore atau malam yang biasanya dilakukan istirahat, jadi periksa tugas anak-anak. Oke. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Apa kabar Dek? Baik. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Selamat pagi Dek. Pagi, Bu. Nah di sini Ibu mau ngasih LKS ya, soalnya kamu ketinggalan pelajaran karena kamu tidak memiliki alat komunikasi yang baik. Ya, Bu. Nah ini tugasnya itu tentang sifat benda. Sifat benda itu ada 3. Yang pertama, kamu tahu? Tidak. Yang pertama itu benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Nah kalau benda padat itu ukurannya dan bentuknya itu tetap. Misalnya kursi, lemari, dan juga kulkas ya. Itu jika dipindahkan ke tempat lain maka ukuran dan bentuknya juga tetap sama. Kalau misalkan benda cair itu wujudnya akan berubah, misalkan seperti air yang disimpan di dalam
dipoci dan dituangkan ke dalam air, maka wujudnya akan berbeda menyesuaikan wadah yang mereka gunakan. Kalau misalkan benda gas itu seperti ban sepeda motor yang kempes lalu dikompak. Nah, maka gasnya akan masuk ke dalamnya, akan menyesuaikan dengan ruangannya. Nah, segitu paham deh? Insya Allah paham. Ya sudah, kerjakan ya LKS-nya. Ibu kasih waktu selama 2 hari. Nanti diambil lagi oleh Ibu Ica ya. Selamat pagi ya Dek. Ya. Terima kasih.